Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aristio Tidiawan. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai materi tentang bottom navigation. Nah, bottom navigation itu merupakan sebuah menu yang berada pada bawah layar. Nah, pertama-tama di sini membutuhkan icon-icon terlebih dahulu projectnya. Di sini membuat iconnya pada drivable, terus klik kanan, nanti ada new, terus image asset, vector asset juga bisa. Nah, setelah itu saya membuat icon mengenai pada drama, movie dan variety show. Nah, karena project di sini saya mengenai Korea TV. Selanjutnya setelah membuat icon-iconnya, di sini kita membutuhkan membuat tentang fragmentnya. Nah, untuk membuat fragment di sini ada new, kemudian new fragment. Nah, saat membuat fragment itu sudah include tuh file Java-nya dan layout-nya. Di sini layout-nya juga bisa diatur mengenai apa yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya untuk membuat menunya, di sini membutuhkan folder menu. Kemudian yang berisi tentang item-item apa saja yang akan ditampilkan pada menu. Di sini menggunakan item, terus kemudian dibikin ID, menu movie, kemudian ada item lagi, menu drama, dan variety show. Nah, icon-icon tadi itu dimasukkan ke dalam sini. Android icon, drawable, IC movie, IC drama, dan IC variety show. Nah, selanjutnya setelah itu kita mengatur fragment layoutnya. Di sini fragment layoutnya saya buat untuk bergantian saja biar menandakan bahwa fragment tersebut sudah berganti atau berpindah. Di sini untuk drama saya buat warna merah, kemudian ada toast-nya, ada button toast-nya untuk menampilkannya. Kemudian pada fragment movie saya buat warna kuning. Kemudian pada fragment variety show saya buat warna biru. Nah, pada layout main-nya di sini dibuat relative layout. Kemudian di sini ada untuk memanggil bottom navigation-nya. Sini menuliskan com.google androids material bottom navigation view. Nah, di sini tambahkan tuh app menu BNV. Nah, menu BNV itu nama dari file menu ini tadi yang isinya mengenai item-item. Nah, kemudian selanjutnya ada frame layout-nya di sini. Selanjutnya pada fragmentnya di sini saya membuat di sini fragment Java-nya pada Java-nya. Sini pada fragment drama saya membuat untuk mengklik. Jadi saat toast-nya itu dipanggil, diklik, maka akan menampilkan ini adalah fragment drama. Nah, pada fragment movie sini ada inflator. Inflator itu untuk memompa agar terjadi perpindahan antar fragment. Sini juga pada variety show juga ada. Nah, selanjutnya untuk pada main activity di sini ditulis dulu di buka fragment. Saya membuat variabel buka fragment. Saya membuat fungsi mengenai buka fragment yang berisi fragment manager yang memanggil get support fragment manager, kemudian fragment transaction saya buat ft untuk memanggil begin transaction-nya. Kemudian kemudian ft itu di replace dengan kontennya, kemudian di commit. Nah, pada di sini dipanggil buka fragment new movie fragment. Untuk awalannya kita langsung ke movie-nya. Kemudian judul bar itu untuk pada action bar-nya. Kita panggil tuh get support action bar. Nah, kemudian judul bar-nya itu di set title-nya.
sebagai movie. Nah, kemudian BNV menu, variabel BNV menu, kita find view BID terlebih dahulu. Kemudian BNV menu. Nah, di sini ada set on item selected listener. Di sini untuk item yang diklik itu apa? Yang di select itu apa? Nah, di sini dilakukan switch case. Nah, switch pada item get item ID. Jika case-nya itu r.id.menu movie, maka lakukan buka fragment new movie fragment. Nah, judul barnya jika ditulis movie. Kemudian return true. Kemudian case-nya jika r.id menu.drama, maka lakukan buka fragment new drama fragment. Nah, kemudian judul barnya juga diganti menggunakan drama. Selanjutnya case-nya jika r.id menu variety show, maka lakukan buka fragment new variety show fragment. Nah, judul barnya juga mengikuti tuh set title-nya variety show. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Pada awalannya langsung ke movie. Kemudian jika kita klik bottom navigation ini di bawah itu drama. Nah, maka akan berpindah ke drama. Di drama tadi terdapat toast. Toast itu untuk menampilkan peringatan seperti itu. Nah, jika diklik, maka muncul ini adalah fragment drama. Nah, selanjutnya ada variety show. Nah, gini. Jadi, bottom navigation itu perpindahan antar fragment. Nah, sekiranya sekian untuk penjelasan project bottom navigation bar saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan project saya mengenai splash screen. Jadi splash screen itu merupakan sebuah tampilan awal sebelum aplikasi itu terbuka. Nah, untuk membuat sebuah splash screen, kita perlu membuat sebuah file Java terbaru. Di sini saya beri nama splash activity. Kemudian kita juga perlu membuat layout baru. Di sini saya beri nama activity_splash. Nah, jadi perpindahan nanti itu di sini saya menggunakan intent, perpindahan secara intent. Oke. Kita mulai. Di sini saya mengatur terlebih dahulu untuk splash screen-nya. Di sini dapat dilihat pada kanan itu splash screen-nya saya buat seperti itu. Terdapat icon Android dan nama FaceDroid. Nah, sini ada image view-nya, kemudian ada text view-nya. Text view Android dan image view logo Android. Nah, selanjutnya pada splash activity.java kita kasih di sini ada set content view, layout, set content view. Nah, sini kontennya kita set dengan layout activity_splash. Kemudian di sini diatur action bar-nya kita hilangkan. Kemudian di sini ada get window, set flag untuk mengatur full screen-nya. Kemudian di sini ada new handler .post delay. Nah, di sini digunakan untuk mengatur berapa lama splash screen itu akan tampil. Di sini saya buat 2 milisekund atau 2 detik. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke main activity, di sini ada Android manifest.xml. Nah, untuk membuat splash screen itu kita perlu menghapus terlebih dahulu intent filter pada activity main-nya. Jadi agar program itu tidak kebingungan mana yang menjadi main activity-nya. Nah, di sini untuk splash screen-nya kita tetapkan saja, jangan dihapus pada intent filternya. Kemudian di sini sebelumnya terdapat intent filter pada main activity. Nah, di sini sudah saya hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk ke main activity.java. Nah, di sini hanya perlu untuk membuat set content view, layout, activity.main. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Kita coba run.
maka akan tampil face droid, kemudian lanjut ke main activity. Sini main activity hanya biasa saja, hello world. Oke, kita ulang aja deh. Nah, kita buka. Nah, ini tampilan splash screen-nya, kemudian langsung pindah ke main activity. Nah, sekiranya cukup sekian untuk materi tadi mengenai splash screen. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan proyek saya mengenai Recycle Viewer. Di sini saya membuat Recycle Viewer mengenai wisata di Indonesia. Nah, untuk pertama-tama, di sini diperlukan folder adapter yang berisi kelas baru, file Java baru mengenai adapter card dan adapter grid. Di sini digunakan untuk mengatur tampilan. Jika adapter card, di sini akan menampilkan dalam bentuk card. Kemudian kalau grid itu nanti bentuk grid. Kemudian pada folder model, di sini terdapat data wisata dan model wisata. Nah, data wisata itu berisi tentang string array, karena di sini masih menggunakan masih belum menggunakan database, jadi diperlukan array dulu untuk menampung data-datanya. Di sini terdapat array mengenai Jembatan Ampera, Lawang Sewu, Pantai Losari, dan Pulau Labengki. Kemudian terdapat kota-kotanya juga. Kemudian terdapat link untuk mengakses gambarnya. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi ambil data wisata. Nah, di sini di looping untuk mengambil modelnya di set untuk set lokasi. Nah, set lokasi tadi diambil dari model wisata. Di sini pada model wisata terdapat getter setter metodenya. Di sini ada nama, lokasi, dan foto. Kemudian sebelum itu dibutuhkan menambahkan pada project structure, kemudian dependensi, kemudian app. Dibutuhkan glide terlebih dahulu untuk membuat recycle viewer. Jika belum terdapat glide, kita juga dapat menambahkan. Di sini terdapat logo tambah, kemudian library dependency, kemudian di sini kita tinggal menambahkan glide, mengetikkan glide. Nah, nanti di sini terdapat list glide-nya tuh. Nanti tinggal ditambahkan saja yang versi 4.12.0. Kemudian di OK saja nanti. Nah, selanjutnya di sini saya membutuhkan sebuah menu. Nah, menu tadi berisi tentang menu apa saja yang akan ditampilkan. Di sini itemnya itu ada menu card dan menu grid. Menu card itu nanti untuk menampilkan dalam bentuk card, menu grid untuk menampilkan dalam bentuk grid. Nah, selanjutnya pada layout. Di sini ada layout untuk item grid card terlebih dahulu. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Nah, di sini akan terdapat gambarnya, image view gambar. Kemudian diikuti pada sampingnya terdapat text view yang akan menampilkan nama tempat wisata. Kemudian akan di bawahnya terdapat lokasi tempat wisatanya. Kemudian jika item grid akan tampil seperti ini, hanya gambar saja. Nah, kemudian pada activity main-nya, sini layout activity main, sini terdapat recycle viewer. Di sini list itemnya kita tambahkan item card. Nah, maka akan tampil seperti ini. Akan mengulang terus tuh sampai bawah. Jadi seperti list. Nah, selanjutnya pada adapter, kita akan berpindah pada adapter. Pada adapter card, di sini terdapat pengenalan terlebih dahulu, array model wisata dengan nama data wisata. Kemudian di sini ada create view holder. Sini kita inflate dulu menggunakan layout inflater untuk memompa.
item card. Nah, kemudian di sini pada on bin view holder, di sini model wisata kita data wisata get position. Nah, kemudian pada holder TV nama kita set dulu tuh. Set wisata get nama, get lokasi, get context. Kemudian di sini pada glide-nya. Nah, di sini glide digunakan di sini. Glide yang tadi di add di dependency itu akan digunakan di sini nih. Sini holder, item view get context. Kemudian di sini di load get fotonya. Kemudian apply, request option, override. Sini kita atur untuk ukuran gambarnya. Nah, kemudian into holder image view photo. Jadi akan mengeset foto tadi, get foto tadi menggunakan EV foto. Nah, kemudian di sini saya menggunakan item view set on click listener. Jadi saat itemnya itu diklik, maka akan di-toast nama tempat wisata. Nah, di sini ada get item count. Sini returnnya data wisata.size. Kemudian di sini terdapat card view holder yang telah di-extend recycle view holder. Sini pengenalannya. Kemudian di sini public card holder non-null. Kemudian di sini ada pengenalan mengenai EV foto, TV nama, TV lokasi dengan fan view by ID. Nah, kemudian pada adapter grid sebenarnya sama seperti tadi, mirip-mirip saja. Sini ya, kita mengenalkan juga tuh EV photo grid. Nah, selanjutnya pada main activity. Pada main activity, pada on grid-nya kita menambahkan set action bar-nya mode card terlebih dahulu. Untuk awalan kita langsung ke mode card. Kemudian RV wisata, kita find view by ID. Nah, kemudian RV wisata has set has fixed size. Kemudian data kita add all menggunakan ambil data wisata. Kemudian di sini terdapat fungsi tampil data card. Kita panggil fungsi data card yang fungsi tampil data card itu berisi tentang layout manager, set layout manajernya. Kemudian di sini ada fungsi tampil data grid untuk menampilkan data berbentuk grid. Sini mirip-mirip saja. Sini ada adapter grid, colokan grid. Kemudian new adapter grid data. Kemudian di sini ada show selected wisata. Jadi jika wisatanya itu dipilih, maka akan menampilkan nama tempat wisata. Sini ada on grid option menu. Sini akan memompa menu tadi untuk tampil di atas. Nanti di tampilannya ada titik 3 di atas. Nah, di situ akan tampil menunya. Kemudian di sini ada fungsi on options item selected. Jadi jika optionnya itu di select itu, kita set mode tampilan item get item ID. Nah, di sini ada set action bar. Kemudian di sini ada fungsi set mode tampilan. Di sini berisi tentang switch case untuk menampilkannya. Misal di sini ada switch select mode. Kemudian case-nya misal ada r.id menu card, maka akan tampil data card dan diatur set action bar-nya mode card. Kemudian di break. Kemudian jika case-nya itu r.id.menu grid, maka akan menampilkan data grid dan di set action bar-nya mode grid. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk tampilan awalnya terdapat mode card. Kemudian jika kita klik wisatanya, maka terdapat toast tempat wisata titik 2 Jembatan Ampera. Nah, untuk perpindahannya, sini terdapat titik 3 pada pojok kanan. Jika diklik maka akan tampil menu card dan grid. Nah, di sini kita akan membuka menu grid. Nah, maka akan tampil foto-foto dari wisatanya. Jika diklik juga akan tampil nama wisatanya. Sini juga dapat berpindah lagi. Nah,
Sekiranya sekian mengenai project recycle viewer saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai project saya yang tentang navigation drawer. Nah, navigation drawer itu menu saat kita geser ke samping gitu. Jadi nanti ada menu di samping. Oke, pertama-tama kita siapkan fragment-fragmentnya terlebih dahulu. Di sini saya membuat fragment account, fragment dashboard, dan fragment notification. Kemudian juga terdapat juga layout untuk fragmentnya. Nah, bisa dilihat di sini ada fragment layout fragment untuk account. Di sini saya cuma menambahkan tulisan my account. Kemudian di sini dashboard juga sama, cuma ditambahkan dashboard. Nah, stylenya itu ini kita menggunakan style sendiri. Jadi kita atur di temanya untuk mengatur sendiri. Nah, selanjutnya kita perlu membuat menunya terlebih dahulu. Di sini kita membuat folder menu, kemudian ada layout menu navigation.xml. Nah, di sini kita perlu group terlebih dahulu untuk menggabungkan item-itemnya. Per grup itemnya itu nanti jadi per grup-grup gitu. Di sini ada grup satunya ada dashboard, account, dan notification. Kemudian yang kedua ada setting dan help. Namun untuk setting dan help masih belum dilanjutkan lagi. Baru yang notification, my account, dan dashboard. Nah, selanjutnya pada fragmentnya ada fragment account pertama. Isinya seperti ini. Kita inflate dulu fragment accountnya untuk menampilkan accountnya. Kemudian di sini on view created kita set title-nya my account. Kemudian pada fragment dashboard juga mirip-mirip. Kita pada fungsi on create view kita inflate dulu. Kemudian pada on view created kita set title dengan dashboard. Kemudian pada notification juga sama. Nah, selanjutnya pada main activity. Pada main activity kita memerlukan toolbar, kemudian draw layout, kemudian action bar drawer toggle, kemudian ada navigation view. Nah, di sini kita toolbarnya kita find view by ID, kemudian set support action barnya kita toolbarnya. Nah, kemudian ada navigation view, kita find view by ID lagi. Kemudian ada drawer layout yang kita find view by ID. Nah, kemudian toggle tadi kita masukkan di sini. Action bar, kemudian this drawer layout toolbar, open navigation drawer, close navigation drawer. Kemudian kita sinkronuskan. Nah, kemudian pada navigation view di set navigation item selected listener. Sini pada saat navigationnya itu di select itu mau ngapain gitu. Sini kita open fragment. Apa yang di open kita ambil item get item ID-nya. Kemudian selanjutnya ada on back press. Nah, di sini pada saat tombol back itu ditekan, apa yang akan dilakukan? Di sini if drawer layout is drawer layout gravity compat start, jika masih membuka fragmentnya itu kita akan menutup drawernya saat back press, saat tombol back itu ditekan. Else maka jika drawernya itu tidak sedang dibuka, kita akan super on back press, kita akan close up-nya. Nah, kemudian di sini ada private void open fragment. Sini kita switch case. Apa yang di switch? Item ID-nya. Case-nya jika RID itu navigation dashboard, maka fragmentnya itu new fragment dashboard. Case yang kedua, jika r.id navigation account, maka fragmentnya itu fragment account. Kemudian case RID-nya navigation notification, maka fragmentnya itu fragment notification. Kemudian if fragment tidak sama dengan null, maka akan
terjadi transaksi dengan get support fragment manager, kemudian begin transaction, kemudian transaction replace r.id frame layout frame, kemudian kita commit transactionnya, kemudian di sini close drawer jika fragmentnya itu telah terbuka, maka drawernya itu akan otomatis tertutup. Nah, untuk tampilannya sekiranya seperti ini. Nah, untuk awalannya ada dashboard. Kemudian di sini ada garis 3 di ujung kiri atas. Jika diklik maka akan muncul menu-menu. Sini juga ada tampilan untuk atasnya, drawernya. Kemudian ini ada navigationnya. Ada dashboard, my account, dan notification. Jika kita klik my account, maka akan muncul fragment my account. Jika kita klik notification, maka akan muncul fragment notification. Nah, sekiranya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PDF Viewer. Nah, project ini itu tujuannya untuk membuka sebuah file PDF. Nah, sebelumnya kita perlu mengimplementasi dependensi. Nah, di sini saya ada membuka GitHub-nya Bartex XC, kemudian Android PDF Viewer. Nah, ada bagian bawah itu ada add to build Gradle. Di sini ada implementation, kita copy aja yang bawah aja yang stable. Implementation com.github. Oke, kita copy. Kemudian kita letakkan di build.gradle. Nah, di bagian sini kita perlu meletakkan ini di dependensi. Nah, selanjutnya kita perlu menyiapkan file PDF-nya. Di sini di asset saya memiliki file PDF diktat strategi algoritma. Kemudian kita ke activity.main. Di sini terdapat layout yang akan dibuat. Di sini ada button, yaitu button untuk membuka sebuah halaman. Kemudian di sini ada tadi Bartex XC-nya di sini. Kemudian pada main activity, pertama-tama kita inisialisasi dulu mengenai variabel-variabel yang akan di variabel-variabel yang akan digunakan. Nah, kemudian kita melakukan pengenalan terhadap PDF Viewer menggunakan find view by ID. Kemudian kita tulis PDF Viewer from asset, kita file name-nya tadi saya buat diktat sa.pdf. Kemudian kita load. Nah, sebenarnya kalau jika seperti ini sudah cukup untuk menampilkan sebuah PDF. Akan tetapi di sini saya menambahkan button untuk menampilkan sebuah halaman tertentu. Nah, di sini ada btn open page dengan pengenalan terlebih dahulu menggunakan find view by ID. Kemudian menggunakan send on click listener. Sini jika buttonnya itu diklik maka akan melakukan apa? Jika button itu diklik, saya akan melakukan sebuah alert dialog build. Kemudian set title-nya perhatian. Kemudian set message, halaman berapa yang ingin Anda buka. Nah, ini nanti akan menginputkan sebuah edit text di sini. Kita akan menginputkan halaman berapa yang akan kita baca gitu. Kemudian di sini masih mengenai setting input page-nya, yaitu hanya berupa number. Kemudian di sini horizontal. Nah, kemudian di sini set positive button, buka. Nah, di sini page yang kita buka yang kita inputkan kita masukkan ke dalam variabel integer page. Sini kita parsing dulu, parsing integer. Nah, halaman tadi kita dapatkan pada input page, kemudian kita get text, kemudian toString. Nah, kemudian kita toskan dulu halamannya. Kita akan membuat tos halaman plus page. Nah, kemudian di sini PDF viewer-nya kita from asset file name, kemudian kita tulis default page
Nah, ini fungsinya untuk membuka sebuah halaman yang kita inginkan tadi, kita inputkan. Kemudian di sini dialog show. Nah, akan tetapi untuk tampilannya saya masih belum bisa untuk membukanya karena masih terdapat error pada implementationnya. Saya kurang tahu gimana. Saya sudah Nah, untuk runningnya masih terlihat seperti ini. Masih ada error pada implementation bar text exchange-nya. Mohon maaf sekali. Sekiranya seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.